Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliana Rizka. Saya adalah dosen pendidikan profesi bidan program profesi Universitas Sarasvati Yogyakarta. Saya adalah magister kebidanan yang sangat concern terhadap keilmuan family science, khususnya pada remaja, prakonsepsi, dan persiapan pernikahan. Hal ini relate dengan mata kuliah yang saya ampu, yang merupakan salah satu mata kuliah kompetensi pada pendidikan profesi bidan, yaitu asuhan kebidanan pada masa remaja, prakonsepsi dan persiapan kehamilan. Mata kuliah ini terselenggara pada semester 3 dan terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah asuhan tentang remaja yang nanti akan mempelajari bagaimana anatomi dan fisiologi remaja sampai dengan evidence based pada remaja. Kemudian yang kedua, asuhan kebidanan pada pranikah dimulai dari KIE, persiapan kehamilan, sampai dengan uji pasca senggama. Dan yang ketiga adalah asuhan kebidanan prakonsepsi yang terdiri dari konsep fertilitas dan infertilitas sampai dengan evidence based terkait asuhan kebidanan pada masa prakonsepsi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, di akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi secara holistik. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi tatap muka, praktikum skill lab, tutorial, penugasan individu terstruktur, belajar mandiri, tutorial kelompok, kunjungan klinik, diskusi, dan juga simulasi. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah DIA, Delivery Interaction and Assessment, yang mana delivery dilakukan secara blended learning, yaitu perkuliahan teori diselenggarakan via Zoom meeting, dan perkuliahan praktikum diselenggarakan secara tatap muka. Evaluasi dalam perkuliahan ini terdiri dari tugas 15%, UTS 10%, UAS 10%, kuis 5%, dan tutorial 10%. Adapun praktikum yang meliputi praktikum kelas atau di laboratorium 35% dan field trip 15%. Evaluasi untuk praktikum lab atau kelas sebesar 35% dan field trip 15%. Dalam memberikan pembelajaran, saya tidak hanya concern terhadap ketercapaian komponen penguasaan pengetahuan ataupun keterampilan, namun juga sikap. Sehingga saya mengencourage mahasiswa untuk bisa terstimulasi dengan kasus-kasus yang saya berikan, bagaimana cara menghadapinya, dan menggunakan berbagai macam platform perkuliahan seperti menghadirkan video-video edukatif untuk merangsang kemampuan berpikir mahasiswa dan tentunya sikap bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan atau menganalisis hal-hal yang terjadi dalam video tersebut. Dalam memberikan tugas mahasiswa, saya berusaha untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang outputnya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya saja saya memberikan tugas menulis artikel opini tentang suatu topik tertentu dan tulisan terbaik akan saya publikasikan di koran online ataupun memberikan tugas-tugas video edukatif yang dapat mereka share di media sosial mereka, tentunya setelah melalui penilaian dan review dari saya, sehingga mereka mempunyai rekam jejak atau portofolio dalam menghadapi dunia kerja nanti. Harapannya lulusan sarjana kebidanan tidak bingung untuk membuat track record apabila mereka ditanya tentang pengalaman kerja, karena dalam perkuliahan mereka telah mengumpulkan portofolio yang mereka share di akun media sosial profesional mereka. Referensi yang saya gunakan pada saat perkuliahan selain jurnal dan buku, tentu saja saya mengupgrade evidence base tentang midwifery pada ICM, International Confederation of Midwifery,
UN Women, dan juga WHO. Pada mata kuliah saya juga ada journal reading di mana membiasakan mahasiswa yang nantinya akan berada di level akademisi untuk dapat melihat isu-isu secara global dan bisa memecahkan masalah, utamanya pada kesehatan ibu dan anak. Sebelum melakukan perkuliahan, saya mengupload materi dan tagihan tugas ataupun kuis sesuai RPS di dalam Learning Management System. Mahasiswa dapat mengakses sebelum perkuliahan dan perkuliahan daring dilakukan secara tatap muka online menggunakan Google Meeting dari institusi. Berikut saya sajikan cuplikan perkuliahan saya dengan topik konsep dasar keluarga berencana dan perencanaan keluarga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, Bu. wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Oke, great. How are you today? Good. Oke, thank you for joining my class ya. Kita hari ini mau belajar apa ya? Sudah download di LMS materinya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Topik kita tentang apa hari ini? Keluarga Persiapan? berencana. Ya, persiapan pernikahan ya. Bukan ke keluarga berencananya yang KB bagaimana, tapi tentang persiapan pernikahannya kan. Sudah baca ya PPT-nya ya? Ya, kira-kira menurut kalian ya, kenapa sih dalam berkeluarga itu perlu direncanakan? Atau menurut kalian memang perlu nggak ya Bu, masih pikir-pikir dulu atau asal ketemu jodoh menikah aja lah gitu? Gimana? Perlu direncanakan, Bu. Perlu, Karena? Bu. Kenapa? Karena? Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa tuh hal-hal yang tidak diinginkan? Perceraian, Bu. Perceraian, oke. Good, Maria. Apa lagi? Mencapai kesejahteraan, Bu, dalam rumah tangga. Mencapai kesejahteraan, oke. Kalian berpikirnya sudah ini ya, sudah jauh ya, betul sekali. Nah, supaya kalian lebih excited, saya ada video ya, silahkan dinikmati. Dan nanti saya mohon untuk bisa memberikan pendapat kalian mengenai hal yang terjadi di video ini. Oke, check it out. Satu, Kedengaran ya? tiga. Kedengaran? Ya, Bu. Dengar, Bu. Sedang- Terdengar, Bu. Oke, sip. Eh, Enak ya kamu? Bukannya cari kerja, malah main game terus. Hei, dengar gak kamu? Apaan sih berisik banget? Ma, kamu nggak masak? Kamu nggak tahu siapa yang kerja? Susah ya kamu dibilangin? Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami? Kebutuhan kita itu banyak, tapi kerjaan kamu serabutan. Rasa habis, kontrakan 2 bulan belum dibayar. Emang gampang saya kerja? Kesel aku nikah sama kamu. Satu, dua, tiga.
Oke, how about your feeling? Gimana perasaannya setelah melihat video tersebut? Ada yang mau berpendapat? Jadi takut menikah, Bu. Jadi takut nikah. Oh, kok jadi takut nikah? Jadi kita mau belajar bagaimana merencanakan pernikahan supaya tidak terjadi seperti di video tersebut ya. Analisis kalian yang lebih mendalam tentang video itu apa? Silahkan, salah satu. Mungkin terlalu terburu-buru, Bu. Terburu-buru belum siap secara apa? Tadi yang menyebabkan pertengkaran apa? Apa? Ekonomi, Bu. Betul, Maria. Ekonomi, betul. Apalagi? Ya, jadi kelihatannya nampak indah ya. Finansial. Ya, finansial betul sekali, Ambu. Di awal nampak indah gitu ya, tetapi ketika menjalani pernikahan itu banyak hal yang memang harus disiapkan. Ada ekonomi, ada mental, ada fisik. Nah, bagaimana menyiapkannya? Nah, saya harap setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menjadi pendamping ya, karena midwife itu adalah pendamping. Pendamping bagi para remaja, ini kan kita di asuhan kebidanan pada remaja ya, untuk mempersiapkan pernikahannya sebaik mungkin. Karena apa? Esensi dari materi ini, atau pentingnya ya, pentingnya dari materi ini adalah bahwasanya berkeluarga itu adalah pembuka gerbang. Pembuka gerbang untuk apa? Untuk meraih kehidupan yang seperti tetangganya tadi ya, yang sudah siap sehingga bahagia, atau menjadi sumber dari permasalahan sosial dan ekonomi yang nanti begitu kompleks. Jadi kuncinya jangan di keluarga yang sudah jadi kemudian banyak permasalahan ya. Kalau bisa kita dari upaya promotif dan preventif dulu. Nah, itu fungsi kalian. Itulah bedanya level S1 kebidanan dengan diploma. Di pelajaran diploma ini tidak ada asuhan pada remaja itu. Nah, sekarang kalian saya harap bisa lebih memahami fungsi sebagai seorang sarjana kebidanan itu di dalam mempersiapkan sebuah keluarga supaya family resilient atau ketahanan keluarganya itu tinggi sehingga tidak terjadi seperti tadi yang betul disampaikan oleh Patricia ya, perceraian, kemudian kekerasan. Oke. Nah, tadi sudah video, sekarang PPT-nya. Ya. Baik, saya mau tahu dulu prior knowledge kalian atau pengetahuan lampau kalian mengenai keluarga berencana itu apa sih sebetulnya? Yuk silahkan, siapa? Ambu ya, biasanya. Atau siapa? KB itu merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan Mm-mm. dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, terus juga pengobatan, bisa juga dengan kemandulan dan pencerangan kehamilan. Nah, terus untuk tujuan dan sasarannya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan ruang lingkupnya bisa dengan komunikasi atau konseling dengan edukasi sekalian juga, bisa dengan pelayanan integritas, terus juga pendidikan seks, konsultasi pra perkawinan dan perkawinan, dan juga ini konsultasi genetik. Betul sekali. Terima kasih Mbak Ambu ya. Jadi ini kalian masih ingat ya. Oke, untuk itu karena ruang lingkupnya seperti yang tadi Mbak Ambu bicarakan ya, sampaikan bahwasanya nih ada ruang lingkupnya luas sekali ya. Terus pertanyaan saya, menurut kalian, apakah semua ruang lingkup ini itu eh, bisa diberikan kepada semua pasangan? Atau ada syarat-syarat tertentu? Bagaimana? Jadi, untuk konsultasi genetik, itu tidak diberikan kepada semua pasangan ya. Hanya pasangan-pasangan tertentu dan ini juga yang memberikan konsultasi bukan kita, tapi berkolaborasi dengan dokter. Ya. Kemudian konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan ini bisa kalian berikan pada kelas perkawinan di KUA. Waktu itu saya pernah menjadi fasilitator untuk kelas perkawinan.
Namun, harapan saya sesuai dengan mata kuliah ini remaja ya. Jadi diberikan itu pada saat mulai dari remaja ya, dari remaja itu juga sudah diberikan persiapan perkawinan itu bagaimana gitu ya. Kemudian pendidikan seks juga bisa diberikan, sekarang bisa berkolaborasi dengan para dosen kebidanan yang banyak melakukan penelitian dan pengabdian di bidang ini. Ya, nantinya makanya kunci dari kesuksesan sebuah pelayanan kesehatan itu tidak bisa semua-semuanya kalian sendiri, tapi bersinergi dengan dosen dan juga pemangku kebijakan. Konseling, komunikasi, dan edukasi juga ini kalian sudah belajar dengan baik ya. Kemudian ruang lingkup KB ya, tentang akseptor aktif, aktif kembali, akseptor KB langsung, dan drop off. Ini pernah mendengar? Pernah belum? Pernah, Bu. Oh ya, Eh, dari sini ada yang masih bingung? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bagus. Bu. Jadi untuk pasangan usia subur, itu pasutri yang usianya berumur 25 sampai 35 tahun. Kemudian pasutri yang usianya kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau pasutri yang istrinya berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Ya, jadi ini suka disepelekan gitu untuk pasutri yang istrinya masih berumur 50 tahun tetapi masih haid. Dikira sudah tidak bisa hamil lagi. Makanya banyak kasus-kasus kalau orang bilang kebobolan karena sudah tua begini mana mungkin kayak begitu. Jadi, selama belum menopause, selama masih haid, itu juga masih harus diberikan kontrasepsi. Begitu. Ya. Kemudian kontrasepsi untuk menunda kehamilan, menjalankan dan mengakhiri saya rasa sudah jelas ya. Nah, mutu dari pelayanan KB ini harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kemudian dilayani secara profesional dan memenuhi standar. Ya. Saya pin saya dulu. Oke. Dan kerahasiaan dan privasi perlu dipertahankan ya. Upaya agar klien tidak menunggu terlalu lama untuk dilayani itu bagaimana? Ya, kira-kira kalian punya inovasi apa supaya nanti pelayanan kalian misalnya mempunyai PMB itu tidak terlalu lama? Yuk coba. Nah, ini pentingnya seorang bidan S1 ya karena sudah belajar apa? Inovasi teknologi kesehatan. Ya, di situ ada apa? Belajar Society 5.0 ya kan? Ya, mungkin kalian bisa masih ingat ya. Bisa menggunakan antriannya bisa secara online. Misalnya seperti itu. Jadi jadilah bidan yang luar biasa begitu untuk memberikan excellent service. Nah, kemudian harus dijelaskan fasilitas kesehatannya nanti apa, pelayanannya harus memenuhi persyaratan apa ya, bahan dan alat, dan ada mekanisme umpan balik. Artinya dalam memberikan pelayanan itu kita tidak bisa mendoktrin dan mendominasi ya. Utamanya dalam perencanaan kehamilan itu memang kita harus bicaranya heart to heart gitu. Supaya pasien merasa nyaman, apalagi nanti kita ada persiapan yang macam-macam ya. Ada mental, ada ekonomi, dan lain-lain. Nah, ini ada quote dari Walt Disney ya. The way to get started is to quit talking and begin doing. Maksudnya ini, kalau orang luar negeri itu, kan mereka enggan untuk menikah. Jadi, ya kalau mau menikah itu udahlah, tidak usah terlalu banyak dibicarakan, tetapi dilaksanakan aja gitu. Apakah hal ini relevan dengan kondisi di Indonesia? Menurut kalian gimana? Bagaimana? Kalau orang Indonesia dengan kuat ini itu sepertinya cocok tidak? Yuk, cocok nggak cocok? Tidak, Bu. Tidak, karena Tidak, Bu. betul sekali tidak. Siapa yang Mbak jawab tadi? Karena apa, Mbak? Gimana? Karena rata-rata di Indonesia Heeh.
Karena rata-rata di Indonesia, Bu, lebih ya, Karena 30 rata-rata di Indonesia tahun. gimana? Karena rata-rata di Indonesia sudah melakukan pernikahan dini, ya kan ya? Ya, Bu. Heeh. Jadi hal ini memang kurang relate, kurang relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Justru sekarang program pemerintah itu adalah mendewasakan usia pernikahan, begitu. Nah, kemudian pentingkah persiapan pranikah? Ya, ini kita bisa lihat ya kasus kawin dan cerai tahun 2013 sampai 2018. Ini di pandemi itu meningkat ya, meningkat secara signifikan kasus perceraian. Ini kurvanya naik terus. Kemudian di sini perempuan bukan properti, artinya nanti kalau kita belajar gender, kita itu mempunyai hak gitu kan, untuk menentukan kapan kita menikah, kapan kita punya anak, mau punya anak berapa, begitu. Nah, hal ini masuk dalam persiapan perkawinan, ya. Kemudian pernikahan dan usia ideal, ya. Kalau usia ideal menurut UU nomor 16 tahun 2019 itu ternyata umur 28 sampai 30 tahun, ya. Nah, namun menurut ini Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu perempuan umur 21 tahun. Nah, sebenarnya sekarang pendewasaan usia perkawinan juga rata-rata sekarang orang menikah usia 26 tahun kok. Gitu. Sekarang. Ya, tetapi belum semua ya. Ini sepertinya masih di daerah kota-kota saja. Kenapa sih harus umur segitu gitu ya? Bukannya umur 21 tahun juga sudah siap? Ya, sudah siap secara fisiknya. Tetapi apakah ini persiapan pranikah ya? Ada mentalnya bagaimana ya kan? Kemudian finansialnya bagaimana? Ini hal-hal beberapa hal yang harus disiapkan untuk finansial ya. Tujuan finansial jangka panjang apa? Ini harus dibicarakan dulu. Ada contoh beberapa artis yang membuka rahasia mereka sebelum pernikahan sehingga pernikahan mereka awet. Ternyata si ceweknya bilang, silahkan dituliskan goals finansialmu apa. Oh, menurut saya goals finansialnya adalah begini, 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 begini. Banyak match nggak dengan kita? Kalau nggak match, dibicarakan dulu. Itu penting sekali. Karena hal-hal yang menurut si cowok itu mungkin penting, menurut cewek itu buang duit, buang uang. Nah, ini menjadi sumber percekcokan. Nah, itu masih penting, berarti kan ada uangnya. Nah, kalau nggak ada uangnya, bagaimana? Gitu kan? Misi ke depannya apa? Gitu. Misi finansialnya bagaimana? Ya, ini salah pertanyaan-pertanyaannya. Ini bisa dicoba, ya. Kalau ada yang mau menikah, nah coba ditanyakan dulu. Goals finansialnya apa? Kemudian vaksin-vaksin direkomendasikan ya, ini bisa dari HPV, DPT, cacar, MMR, hepatitis B. Kemudian persiapan mental ya, bagaimana meregulasi emosi, komunikasi terbuka, kemampuan untuk mengatasi konflik, belajar dari kesalahan, berpikir positif, saling memotivasi, bicarakan isu sensitif ya. Jadi membicarakan isu sensitif itu biasanya pasangan cuman mau punya anak berapa. Sebetulnya the essential things-nya itu bukan punya anak berapa, tetapi kita mau punya anak ya, goals-nya itu apa nanti untuk anak-anak kita. Misalnya saya pengennya kalau punya anak itu pengasuhannya begini. Nah, hal-hal seperti ini yang zaman saya saja dulu juga belum terpikir. Karena saya dulu tidak ada mata kuliah ini juga. Nah, makanya sekarang kalian sudah tahu, jadi hal-hal yang harus dibicarakan itu ternyata banyak loh. Isu sensitif anak, keuangan, seksualitas, itu make a deal dulu sebelum kalian say I do gitu ya. Nah, karena ada tanggung jawab yang besar ketika sudah ada ikatan pernikahan. Setuju dengan saya? Coba kasih love-nya dulu kalau setuju. Emot love-nya mana? Ada nggak kalau di sini? Oke, kalau nggak kasih jempolnya dulu kalau setuju. Atau ada yang nggak setuju nih? Oh, ada love-nya dulu. Oke, thank you. Ya, sip. Nah, kita lanjut. Nah, persiapan pranikah ya ini ada fisik ya, pemeriksaan golongan darah, torch, kemudian persiapan gizi, peningkatan status gizi calon pengantin ya, dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Makanya pemberian asam folat itu pada saat kehamilan atau sebelum kehamilan sebetulnya yang benar. Pada saat persiapan kehamilan atau sudah saat kehamilan? Ayo. Kapan?
Hanya pada persiapan kehamilan. Ya, betul sekali. Pada saat persiapan kehamilan, ini salah satunya persiapan gizi. Kemudian TT. Kemudian organ reproduksi, ya. Betul sekali, pintar. Tentang kebersihan organ reproduksi, ya, ini juga terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina atau douching itu juga tidak bagus. Kemudian sabun sabun kewanitaan yang pH-nya tidak tepat itu juga tidak bagus. Ya, kemudian nih bagi perempuan yang sering keputihan berbahu dan berwarna harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Karena keputihan yang fisiologis atau yang normal itu yang bagaimana? Keputihan yang normal yang bagaimana? Yang tidak apa? Tidak berbau. Betul, Tidak berbau. Tidak berbau, kemudian Tidak berwarna. Tidak berwarna. warnanya apa warnanya? kekuningan. Warnanya kehijauan, kekuningan. Kehijauan. Kalau normal warnanya apa? Bening. Bening, betul. Ya. Oke, selanjutnya, next slide. Kok agak susah ya? Oke. Baik, kita sampai ke tugas ya. Tugasnya adalah menulis artikel opini mengenai pernikahan, kondisi pernikahan di Indonesia. Kalian bebas. Mau menulis tentang gender, tentang kekerasan, tentang perceraian, atau tentang yang harmonis-harmonis, boleh. Berikan apa opini kalian. Dua artikel yang terbaik akan saya masukkan ke media bernas.id. Nanti berikan yang terbaik dengan bobot penilaian adalah terdapat unsur what, who, when, where, why, how, kemudian kedalaman opini, sistematika penulisan, dan tata bahasa. Ini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Nah, Jelas, Bu. tugasnya 2 minggu ya, dikirim ke link yang tagihan tugas yang ada di LMS seperti biasa. Ngirimnya link aja, di upload dulu di drive kalian ya, jangan dokumen biar LMS-nya tidak berat begitu. Baik, kemudian ini adalah referensi. Salah satu referensinya, oke, saya lupa menulisnya ini. Ada referensi dari hasil jurnal internasional saya juga tentang marital satisfaction in among youths gitu ya, relate dengan mata kuliah ini. Nah, ini juga ada referensi utama yang perlu kalian baca. Baik, terima kasih. Saya juga mengupload beberapa video tentang pernikahan yang kalian bisa lihat di Instagram saya di @rizka_aurora. Kemudian di School of Life Institute ini adalah beberapa ada juga nanti info-info mengenai short course yang saya atau webinar yang kami sediakan secara gratis, kalian bisa mengikutinya. Baik, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Masih takut nggak untuk menikah? Sekarang saya tanya. Tadi katanya takut menikah. Takut. Masih takut? Masih, Gimana Bu. takutnya Maria Devita? Siapa tadi? Yang Maria Devita. Bukan Gimana, takut, Bu, tapi belum siap. Kalau sama Oh, orang belum yang siap. Oke. Takut, Bu, belum siap mental juga. Iya, Belum iya, siap belum aja, siap. Bu. Oke. Kalau untuk Oke, ya. sekarang belum, Bu. Oke ya, makanya dipersiapkan dulu ya kan. Nanti kalau ada apa-apa bisa tanya ke saya ya. Oke kelas, thank you for having me. Selamat menjalankan kegiatan selanjutnya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.